Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Puji syukur kembali kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam menggali sejarah hidup Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Semoga kita tergolong orang yang semakin cinta kepada Rasulullah dan akan dikumpulkan tentunya bersama Rasulullah di akhirat nanti. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Darul Anwar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk melanjutkan kembali kajian kita. Dan untuk malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin berbicara tentang peristiwa besar yang terjadi di 10 Muharram. Peristiwa ini tidak terjadi pada diri Rasulullah, tapi terjadi pada seorang hamba Allah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitunya Al-Imam Husain radhiyallahu anhu. Imam Husain adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali, anaknya Fatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Hasan wal Husain adalah dua anak Ali yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sering dikenal dengan istilah Sabtaini Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu punya banyak cucu, tapi yang paling disayangi Rasulullah adalah dua orang ini. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan tentang Imam Hasan, Imam Hasan akan sayakunu lahu sya'nun fil ummah. Dia akan punya peran penting nanti di tengah umat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fitnah terjadinya pembunuhan Imam Husain ini kita gali sejarah dari sejak Imam Ali radhiyallahu anhu. Ketika Imam Ali dibaiat menjadi khalifah, maka terjadilah dua kubu besar di sana. Kubu yang pertama adalah penerus dan pendukung Imam Ali. Kubu yang kedua adalah penentang Imam Ali yang meminta orang yang membunuh Utsman dikisas terlebih dahulu. Nah, orang yang membunuh Utsman dikisas terlebih dahulu ini lebih kurang terjadi pada tahun 35 Hijriah. Maka Imam Ali memimpin daulah. Di zaman beliau hampir sepanjang kepemimpinan beliau tidak pernah lepas dari yang namanya fitnah dan goncangan dari dalam. Karena Imam Ali bersama pengikut beliau ingin menyatukan umat Islam tidak terpecah-pecah oleh fitnah dan tidak terganggu oleh fitnah orang yang membunuh Utsman. Sementara pihak kedua meminta Ali sebelum membaiat orang lain untuk khilafah, meminta orang lain berbaiat, urusan ini diselesaikan, terlebih dahulu selesaikan dulu siapa pembunuh Utsman. Imam Ali berusaha untuk menyatukan kedua pendapat ini. Tapi sampai akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ali masuk dalam sebuah perperangan. Ketika perperangan itu belum butuh banyak tentara, sehingga dalam tentara ini tergabunglah di sana pendukung beliau dan juga tentara-tentara yang dulu termasuk orang yang membunuh Utsman. Nah, di sini pendukung Utsman semakin marah. Pendukung Utsman ini adalah beliau kan Utsman bin Affan. Kemudian bertemu nanti dengan bin Harab. Bin Harab ini keturunannya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak Muawiyah. Nah, Muawiyah ini memilih untuk bertempat di Damaskus atau Syria yang sekarang, ya, di Syria, Damaskus, Dimashq. Kemudian ketika Imam Ali tidak mau dulu menyelesaikan
urusan pembunuh Utsman, akhirnya beliau memutuskan untuk saya tidak akan membaiat Ali sebelum pembunuh Utsman dikisas. Selesai Pak. Akhirnya terjadilah fitnah besar. Yang termasuk salah satu perangnya adalah Mauqi'ul Jamal. Kemudian perang Siffin. Perang Siffin ini yang sampai meninggal 40.000 nyawa sahabat-sahabat Rasulullah. Banyak Bapak Ibu. Kaum muslimin dimuliakan Allah. Kemudian sampai kepada fitnah tahkim. Nah, setelah itu akhirnya Muawiyah membaiat Ali tapi dengan satu syarat. Jangan ganggu wilayah di Damaskus, di Syam. Kalau membaiat Ali kan artinya dia gubernur. Tapi ketika dia jadi gubernur malah tidak mau diganggu-ganggu oleh Ali sebagai khalifah. Nah, ini disepakati oleh Ali, yang penting tidak terjadi perpecahan di dalam diri kaum muslimin. Maka Muawiyah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah memimpin Damaskus, sementara khilafah secara umum dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Ali terbunuh. Ketika Ali radhiyallahu anhu terbunuh, orang Damaskus membaiat Muawiyah jadi khalifah. Orang yang berada di Madinah dan di Mekah membaiat Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Terpecahlah jadi dua. Ternyata yang ketika itu Hasan mengundurkan diri, yang penting kaum muslimin bersatu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, bahwa Hasan ini akan punya peran menyatukan umat Islam satu saat nanti. Ketika umat Islam terpecah di zaman Ali, justru di zaman Hasan bersatu dengan cara beliau mengundurkan diri, maka semua kaum muslimin menyatu kepada Muawiyah. Ternyata dalam perjalanan selanjutnya, sebagian kaum muslimin di Mekah berharap Hasan enggak jadi, akhirnya mereka memilih Abdullah bin Zubair. Ini semuanya masih kalangan sahabat ini Bapak Ibu. Masih terjadi pada tahun Imam Ali dibunuh tahun 40 Hijriah. Ini masih di kalangan sahabat. Nah, Imam Abdullah bin Zubair ini mau dibaiat oleh orang-orang Mekah, tapi beliau menolak. Jadi di masa Muawiyah ini kaum muslimin masih satu kekuasaan, satu kepemimpinan itu di bawah Muawiyah. Lalu dengan kesepakatan Hasan mundur dari khilafah yang dibaiat oleh orang Madinah dan Mekah dan diserahkan kepada Muawiyah, dengan syarat setelah Muawiyah kekuasaan atau khalifah dikembalikan kepada Hasan. Nah, itu kesepakatannya. Akhirnya Muawiyah mau, dan begitu dia menjabat jadi khalifah, akhirnya diserulah kaum muslimin. Yang pertama, beliau pindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Yang awalnya semuanya di Madinah, sekarang sudah pindah ke Syria, Damaskus. Kemudian yang kedua yang beliau lakukan adalah meminta seluruh kaum muslimin membaiat anaknya Yazid untuk jadi khalifah kaum mukminin setelah dia. Nah, ini awal pertama dalam sejarah khilafah diwariskan kepada anak. Sebelumnya tidak ada, Pak. Rasulullah meninggal dunia digantikan oleh Abu Bakar. Bukan keturunan, tapi Abu Bakar itu sahabat terbaik, walaupun beliau juga mertuanya Rasulullah. Setelah Abu Bakar berkumpullah 6 orang sahabat memilih Abu Bakar meminta pendapat sahabat-sahabat yang lain tentang Umar. Akhirnya mereka setuju untuk dijadikan Umar sebagai khalifah. Setelah Umar meninggal dunia, berkumpul 6 orang sahabat menunjuk Utsman. Selanjutnya sampai kepada Ali. Pemilihannya tidak ada yang turun-temurun, tidak. Tapi di zaman Muawiyah dia membaiat anaknya supaya dijadikan khalifah ketika dia telah meninggal dunia. Sebagian orang setuju, apalagi yang di Damaskus, tapi yang Mekah, Madinah, dan Irak tidak setuju. Kaum muslimin, di sebelum tahun 60 Hijriah, antara 55 sampai 60 Hijriah, Muawiyah meninggal dunia. Karena kaum muslimin sudah membaiat Yazid, maka Yazid langsung menjadi Khalifatul Mukminin atau Amirul Mukminin. Nah, di saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terjadi gejolak besar di tengah kaum muslimin. Nah, gejolak besar ini di akhir-akhir tahun 50-an Hijriah. Masyarakat Mekah, masyarakat Madinah memilih Imam Husain. Bukan lagi Hasan, Imam Husain.
Kemudian masyarakat yang berada di Mekah tetap ingin memilih Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini, Bapak Ibu, supaya kita dapat gambaran, Abu Bakar As-Siddiq punya anak yang pertama, Aisyah, menikah dengan Rasulullah SAW. Dia punya anak lagi namanya perempuan Asma. Asma ini menikah dengan Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah. Bayi yang pertama lahir setelah hijrahnya kaum muslimin ke Madinah adalah anak dari Zubair bin Awam ini. Namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Zubair, dia adalah bayi pertama kaum muslimin yang terlahir di Madinah setelah adanya hijrah. Nah, Abdullah bin Zubair ini sampai didoakan oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah ahli surga. Didoakan oleh Rasulullah. Jadi kaitannya Abdullah bin Zubair dengan Rasulullah ini sangat dekat. Tapi dalam masalah pemerintahan, ternyata keluarga Zubair bin Awam memilih Abdullah ketimbang Imam Hussein. Setelah itu, kaum muslimin yang di Mekah belum lagi membaiat Imam Abdullah bin Zubair, tapi Yazid bin Muawiyah sudah menjadi Amirul Mukminin. Tiba-tiba kaum muslimin datang surat dari Irak. Nih, di akhir-akhir tahun 50 Hijriah. 50-an, 59 Hijriah. Datang surat dari Irak ke Madinah dialamatkan kepada Imam Hussein. Ya Imam, kami tidak ingin, bahasa la nuridu Yazid wa la nuridu Abdullah ibn Zubair. Kami tidak mau Yazid jadi khalifah, juga enggak mau Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Maka kami ingin menjadikan engkau jadi khalifah, wahai Abdullah, wahai Imam Hussein. Nah, ini kata orang Irak. Nih, kita sudah lihat nih, sudah muncul beberapa kelompok. Madinah, Mekah, Irak, Damaskus yang memang sudah membaiat Yazid. Nah, kemudian ternyata Bapak Ibu dalam riwayat dikatakan hampir 500 surat datang dari Irak menuju Madinah untuk meminta Imam Hussein segera datang ke Irak di baiat jadi Amirul Mukminin. Karena kami tidak setuju dengan Yazid. Melihat surat yang banyak ini, maka Imam Hussein berceritalah dengan kaum muslimin yang lain di Madinah. Maka kesimpulannya, beliau ingin berangkat segera ke Irak. Apa kata Abdullah bin Umar? Ketika itu Abdullah bin Umar sudah sepuh. Beliau mengatakan, la tazhab ilal Irak. Jangan engkau pergi ke Irak. Tanya lagi kepada sepupu-sepupu beliau, tetap tidak setuju untuk berangkat ke Irak. Maka akhirnya beliau memutuskan untuk memastikan kondisi di Irak, betulkah ada di sana orang yang ingin membaiat saya jadi khalifah? Maka diutuslah Muslim bin Uqail. Uqail ini adiknya Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ali punya anak Husain, Uqail punya anak Muslim. Jadi mereka ini sepupu. Dikirimlah oleh Imam Husain Muslim menuju Irak. Coba pastikan betulkah rakyat Irak sudah ingin membaiat saya jadi Amirul Mukminin. Berangkatlah Imam Muslim bin Uqail ke sana. Sampai di Irak, dia ketemu dengan beberapa tokoh. Akhirnya beliau menyimpulkan dan mendapatkan 12.000 kaum muslimin siap menunggu dan membaiat Imam Husain jadi Amirul Mukminin. Dibuatlah surat oleh Muslim bin Uqail. Surat ini dialamatkan langsung ke Madinah. Kan surat dari Irak ke Madinah perjalanannya kan panjang, Pak. Apalagi dulu orang membuat surat itu dengan onta, ya, perjalanan onta ataupun kuda. Kalau sekarang yang cepat, ya. Nah, beliau mengirimkan surat. Setelah itu kaum muslimin terjadi gejolak di Irak karena ternyata tidak semua orang Irak mendukung Imam Husain. Mulai terjadi gejolak. Gejolak ingin menolak Husain, gejolak ingin menyambut Husain untuk datang ke Irak. Ketika itu Irak ini sedang dipimpin oleh seorang tabi'in yang saleh, namanya adalah Nu'man bin Bashir. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar nama ini, ya, Nu'man bin Bashir. Beliau sebagai gubernur di Irak. Maka berusahalah beliau menyelesaikan permasalahan ini dengan tenang supaya tidak terjadi fitnah. Berita gejolak Irak sampai kepada Yazid di Damaskus.
Bapak kebayang ya peta Timur Tengah ya. Kalau kita yang ada di Mekah, naik ke utara sampai di Madinah, teruskan ke utara lagi sampai di Palestina. Sebelah kanannya adalah Irak, Damaskus, itu dia Pak. Ya. Nah, gejolak di Irak sampai ke beritanya ke Damaskus kepada Yazid, Amirul Mukminin. Dia cari info, ternyata sedang diselesaikan oleh gubernur yang di sana namanya Nu'man bin Bashir dengan cara baik dan tenang. Melihat perkembangan ini, beliau tidak suka melihat cara Nu'man bin Bashir ini menyelesaikan masalah. Maka beliau kirimlah surat kuasa kepada gubernur di Irak, namanya adalah Ubaidillah ibn Ziyad. Abdullah ibn Ziyad. Abdullah ibn Ziyad ini dalam catatan sejarah adalah orang yang menghalalkan segala cara, yang penting kekuasaan dan tujuannya tercapai. Maka Yazid lebih suka cara Abdullah ibn Ziyad ini. Dikirimlah surat ini, surat kuasa, surat mandat bahwa kamu menjadi wali sekali Irak dan sekaligus juga mohon maaf, Irak itu sendiri Bapak Ibu terbagi beberapa wilayah. Ada Baghdad, ada Basrah. Nu'man bin Bashir adalah gubernur di Basrah. Abdullah ibn Ziyad gubernur di Baghdad. Maka dikirimlah ke sana. Sekarang kamu selesaikan masalah di tempat di Baghdad. Mohon maaf ya. Kamu selesaikan masalah di Baghdad, ini surat untuk memberhentikan Nu'man bin Bashir. Sampai di sana dia masuk ke dalam Irak berpakaian seperti cucunya Rasulullah, lalu diiringi dengan kuda, dan dia pakai topeng, Pak. Orang kalau mendengar nama Abdullah ibnu Ziyad masuk kota Baghdad, dia dari Basrah asalnya, masuk ke sana, orang sudah tahu pasti dia penjahat. Tapi orang sekarang sedang menunggu kedatangan Imam Hussein. Dia tutup wajahnya, dia pakai sorbannya, kemudian didampingi oleh banyak orang, tentara-tentara mengiringi di belakang, tapi tidak memakai pakaian tentara. Kemudian setiap orang bertemu dengan beliau, Assalamualaikum ya sibta Rasulillah, selamatan kepada engkau wahai cucu Rasulullah. Setiap orang mengucapkan seperti itu, semuanya menyambut kedatangan Imam Hussein. Dia tidak menjawab, tidak mengucap salam, tidak ada yang dia lakukan, hanya diam saja. Sampai akhirnya beliau di istana gubernur, kantor gubernur di Baghdad, beliau masuk ke sana, disambut oleh Nu'man bin Bashir. Selamat datang wahai cucu Rasulullah SAW. Kemudian dibukanya topengnya Pak, dikeluarkan surat, ini surat pemecatan Anda, saya jadi gubernur di sini. Selesai Pak. Nu'man bin Bashir pulang ke rumahnya, dia memimpin, dan tidak ada yang berani melawan. Kemudian setelah itu dikirimlah orang, sekarang tugasmu cari informasi tentang Muslim bin Uqail. Ketika itu Pak Ibu, Muslim bin Uqail berada dalam, beliau menyewa rumah tinggal bersama seseorang ahli masyarakat Irak namanya Hani. Tinggal di sana Pak. Kemudian dicarilah satu orang oleh Abdullah bin Ziyad ini, dihafal namanya ya, Abdullah bin Ziyad ini, dikeluarkannya uang sebanyak mungkin. Ini uang kamu pakai untuk cari informasi sedetail-detailnya tentang Muslim, tentang Imam Hussein. Maka datang orang suruhan ini Pak, suruhan dari Abdullah bin Ziyad ini ke masjid, dan dia sudah tahu siapa orang ini, dia adalah pendukung Hussein. Maka datang ke sana. Dia katakan oleh orang suruhan, ini intelijen Pak, kerja intelijen, intelijen suruhan Abdullah bin Ziyad. Beliau katakan, Assalamualaikum, saya ini adalah orang yang pencinta ahlu baiti Rasulillah, Imam Ali dan keturunan beliau. Saya pencinta ahlu baiti Rasulillah. Kemudian, dan saya ingin memberikan apa yang saya mampu untuk membantu orang-orang yang mencintai juga keluarga Rasulullah. Dan saya melihat kamu adalah orang yang mencintainya. Lalu dia bertanya, kenapa harus saya, kenapa enggak yang lain? Karena di wajahmu terlihat ciri-ciri orang yang benar-benar ikhlas mencintai keluarga Rasulullah. Senang dia Pak. Ini bahasa-bahasa
yang mungkin orang lain kadang nggak bisa menebak. Kenapa harus saya yang dikasih uang, dibantu keluarga saya? Karena saya melihat di wajahmu, wajah orang-orang yang benar-benar ikhlas mencintai keluarga Rasulullah. Kata seorang sahabat yang tadi, benar saya mencintai keluarga Rasulullah. Maka diberikanlah sejumlah uang, tolong tunjukkan saya di mana Muslim bin Uqail berdiam, tinggal di sini. Dibawa Pak, dibawalah intelijen ini, dia nggak tahu kalau ini intel. Dibawalah ke rumahnya Muslim bin Uqail, sampai di sana berdialog, bercerita, seolah-olah dia benar-benar pencinta Ali radhiyallahu anhu. Dan cerita yang sampai kepada intel ini adalah bahwa 12.000 orang Irak siap membaiat Imam Husain. Dan sekarang surat sudah dalam perjalanan untuk menyuruh Imam Husain datang ke Irak. Ini informasi paling penting yang didapatkan oleh intel ini Pak. Setelah itu, kemudian dalam perjalanannya panjang dialog, menginap dia di situ Pak. Keesokan harinya mulailah dirancang hal yang berat. Nah, datanglah ke sana Abdullah ibnu Ziyad bersama tentaranya untuk menekan dan memberikan semacam intimidasi kepada Muslim bin Uqail. Sampai-sampai akhir dia katakan bahwa kepada tuan rumahnya, kamu harus usir orang yang tinggal di rumah ini dan serahkan kepada saya. Ini kata Abdullah bin Ziyad kepada Hani. Kata Hani apa? Tidak mungkin saya akan menzolimi tamu saya, dan saya tahu dia akan kalian bunuh. Kalau kalian mau bunuh saya dan jangan bunuh tamu saya. Maka ketika itu, ya Abdullah ibnu Ziyad tetap masuk, dan sampai akhirnya di sana terjadilah perdebatan panjang. Lalu kata Muslim, kalaupun kalian ingin membunuh saya minta beberapa hal. Yang pertama, hal fikum aminun. Ini yang pertama. Adakah di antara kalian orang yang bisa dipercaya? Cari. Ternyata di antara yang hadir di situ, pasukannya atau orang-orang kepercayaan Abdullah bin Ziyad, ada yang namanya Umair bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kita tahu nama Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Rasulullah SAW. Nah, di sana ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dimintalah beliau karena antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Ali radhiyallahu anhu punya kekerabatan. Kemudian, ya Umar, apakah kamu siap mengemban amanah saya? Dia tahu Pak Umar ini, kalau saya mengiyakan berarti saya akan dibunuh oleh Abdullah ibnu Ziyad. Jadi di zaman itu Pak, ini zaman fitnah yang sangat besar ketika Islam. Bunuh-bunuh itu gampang Pak. Tadi kita sebutkan dalam Mauqi'ul Jamal itu sampai 40.000 nyawa dibunuh. Kemudian Umar tidak menjawab, dijawablah oleh Abdullah bin Ziyad. Oke, na'am, dia akan menerima amanah ini. Kemudian, kalau iya tolong izinkan saya berdiri di tempat sana tanpa didengarkan oleh orang lain. Nah, pergilah Muslim bin Uqail ke pojok bersama Umair. Di sana dia sampaikan, engkau tolong amanah saya, tunaikan amanah saya. Yang pertama, saya punya hutang 700 dirham di Madinah. Tolong tunaikan, nih uang saya. Yang kedua, ini surat untuk Imam Husain. Tolong dia suruh balik lagi ke Madinah, tidak usah balik datang ke Irak. Kemudian Umar tidak bisa diam diri tanpa melaporkan kepada Abdullah ibnu Ziyad. Disampaikanlah, ya Abdullah, dia minta saya 1, 2, nih. Oke, kita kerjakan, gitulah Pak. Kami setuju. Kemudian setuju, diserahkanlah surat tersebut, uangnya kepada Umair bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dan tidak lama setelah itu Muslim dibunuh di tempat itu Pak. Ini kejahatan politik di zaman dulu Pak. Kemudian, jadi yang salah bukan Yazid anak Ibnu Muawiyah. Yang salah itulah dia memilih Abdullah ibnu Ziyad. Kemudian uang 700 dirham tidak disampaikan, surat tidak disampaikan. Enggak satu pun yang dikirim Pak. Karena memang target besar Abdullah ibnu Ziyad adalah menunggu kedatangan tentara Husain di Irak. Nah, sebelum Muslim ini dibunuh Pak, ada peristiwa besar juga di sana. Sebelum Muslim bin Uqail hari itu dibunuh,
siang itu dibunuh oleh Abdullah ibn Ziyad. Kaum muslimin yang berada di sekitar rumah itu mendatangi rumah Hani ini. Mereka semua protes kepada tentara Abdullah ibn Ziyad yang akan membunuh muslim. Dan akhirnya terkumpul 4.000 masyarakat yang lengkap dengan senjatanya, Pak. Akhirnya Abdullah ibn Ziyad gentar juga dia, Pak. Satu persatu akhirnya dia carilah akal. Yang dia lakukan adalah mengeluarkan uang yang banyak. Kalian datang ke sini untuk apa? Kalian ada kerja enggak? Nih, uang, silakan cari nafkah. Nih, silakan uang, cari nafkah. Sampai waktu maghrib datang, sudah lebih dari setengah tentara yang melindungi Imam Muslim tadi bubar. Waktu Isya datang, Pak, tidak ada lagi orang yang menjaga Muslim Ibnu Uqal. Disitulah dia dibunuh malam harinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan Imam Husain. Dalam semangat beliau yang menggebu-gebu, berita yang masuk adalah 12.000 Muslim Irak siap membaiat beliau jadi Amiril Mukminin. Sementara surat yang akan dikirim kembali adalah, wahai Imam Husain, jangan datang ke Irak karena di Irak kondisi sedang kacau. Jadi nggak sampai surat ini. Maka Imam Husain bergeraklah, Pak, dari Madinah menuju Irak. Dalam perjalanannya, kemudian bergerak masih di tahun 59 Hijriah. Dalam perjalanan berbulan-bulan, Pak, perjalanannya, berita inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh Abdullah ibn Ziyad. Maka beliau menyiapkan 6 orang tentara terkuat dari beberapa kabilah di sana yang paling dikenal dengan kebengisan dan kekejamannya. Mereka yang dijadikan pemimpin perang dalam memimpin pasukan menuju pembunuhan Imam Husain. Singkat cerita, Pak, sampailah Imam Husain di satu tempat yang disebut dengan nama Karbala. Karbala, ya, kita sering dengar nama Karbala, ya. Sampai di sana Imam Husain melaksanakan sholat, karena sudah waktu sholat, padang pasir, Pak, tidak ada pohon-pohon tempat berlindung. Sholat, dan beliau sholat di barisan depan Imam Husain dan bersama kaum muslimin, di belakang perempuan-perempuan, sekeliling dijaga oleh para tentara beliau. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh tentara-tentara Abdullah ibn Ziyad. Kemudian dalam kesempatan seperti itulah, nih, saking kejamnya tentara yang dipilih oleh Abdullah ibn Ziyad, dia tidak peduli orang melawan atau tidak, sholat atau tidak. Seluruh tentara yang berkeliling, yang mengelilingi Imam Husain itu, Pak, ditembaki dari jauh sampai semuanya tiarap meninggal dunia. Maka sekarang panah menuju Imam Husain sudah tidak ada lagi yang menghalangi. Kemudian satu persatu tentaranya mulai masuk, dan bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa panah yang menusuk, yang masuk ke dalam Imam Husain itu, panahnya itu satu seperti ini, Pak, tapi ujungnya dibuat jadi 3. Ini gambaran kekejamannya, Pak. Kemudian sampai panah itu menusuk Imam Husain dan meninggal di sana. Anak beliau selamat. Nah, dan tentara yang menjaga Imam Husain jumlahnya tidak banyak. Dan ini, Pak Ibu, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Persis seperti hari ini, 10 Muharram terjadilah pembunuhan Imam Husain di Karbala. Nah, kita lihat kisah selanjutnya. Kemudian setelah terjadi pembunuhan ini, kepala Imam Husain dipotong. Itu zaman potong-potong kepala, Pak, ya. Nanti bahkan rentetan kisah selanjutnya itu sudah semakin parah, orang main potong-potong, dan tidak dianggap membunuh kalau nggak dibawa kepalanya, Pak. Bunuh si fulan, saya nggak mau dia hidup di sini. Bunuh, mana bukti bunuhnya? Nih kepalanya. Kalau nggak ada kepala nggak bisa, Pak. Maka Imam Husain setelah dibunuh dipotong kepalanya. Sebagian riwayat mengatakan bahwa kepala Imam Husain ini dibawa ke Syam, ke Damaskus. Karena memang yang tentara Abdullah bin Ziyad ini di bawah perintah daripada